Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Saya Cecep Adikosasi, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang ukuran, jenis, dan sampling. Baiklah, kita mulai saja. Jenis, ukuran, dan teknik pengambilan sampel. Seperti kita ketahui bahwa pengertian dari populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono tahun 2007. Adapun pengertian lainnya adalah seluruh subjek atau objek penelitian dengan karakteristik tertentu. Seluruh karakteristik atau sifat sekelompok orang, kejadian, atau benda yang dijadikan objek penelitian. Kemudian ada juga yang disebut dengan populasi finite dan infinite. Populasi yang tidak pernah diketahui dengan pasti jumlahnya disebut dengan populasi infinite atau tidak terbatas. Sedangkan populasi yang jumlahnya diketahui dengan pasti atau populasi yang dapat diberi nomor identifikasi, misalnya murid sekolah, jumlah karyawan, tetap pabrik, dan lain-lain disebut dengan populasi finite. Baik, selanjutnya adalah pengertian tentang sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh seluruh populasi tersebut. Sampling adalah suatu proses memilih sebagian dari unsur populasi yang jumlahnya mencukupi secara statistik, sehingga dengan mempelajari sampel serta memahami karakteristik-karakteristiknya atau ciri-cirinya, akan diketahui informasi tentang keadaan populasi. Sedangkan teknik sampling adalah suatu cara untuk menentukan banyaknya sampel dan pemilihan calon anggota sampel, sehingga setiap sampel yang terpilih dalam penelitian dapat mewakili populasinya atau representatif, baik dari aspek jumlah maupun dari aspek karakteristik yang dimiliki populasi. Nah, sekarang mengapa kita harus mengambil sampel? Begitu. Ada beberapa alasan. Pertama, sampel bisa memerlukan populasi bisa memerlukan waktu terlalu banyak, sehingga kita mengambil sampel. Begitu. Kemudian juga populasi perlu biaya yang cukup besar, kemudian juga buat interviewer perlu pelatihan yang efektif dan supervisi yang cukup ketika pengambilan sampel, sehingga dengan alasan-alasan tersebut maka kita melakukan pengambilan sampel untuk mempersingkat atau mengefektifkan efisiensi dari biaya dan waktu. Gitu. Kemudian ada beberapa istilah. Pertama adalah kriteria inklusi, karena dalam mengambil sampel itu harus berdasarkan kriteria inklusi. Adapun kriteria inklusi adalah kriteria di mana subjek penelitian mewakili sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. Dan ini adalah perlu pertimbangan ilmiah. Sedangkan kriteria eksklusi adalah kriteria di mana subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Ada beberapa penyebab, diantaranya adalah hambatan etis, menolak sebagai responden, atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan sebagai sampel. Syarat sampel yang baik. Ada beberapa syarat, diantaranya adalah mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi, sehingga akan lebih valid. Begitu. Kemudian sampel valid ditentukan oleh dua pertimbangan. Pertama adalah akurasi atau ketepatan, sehingga tingkat ketidakadaan bias atau kekeliruan dari sampel itu akan dikurangi, sehingga semakin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat sampel tersebut. Begitu. Kemudian dari pertimbangan presisi estimasi, ini mengacu kepada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Selanjutnya adalah faktor untuk menentukan
sampel. Nah, di sini ada beberapa faktor, diantaranya adalah derajat keseragaman, di mana semakin seragam suatu sampel atau suatu populasi, maka semakin sedikit yang bisa jumlahnya bisa kita ambil begitu. Kemudian rencana analisis juga akan menentukan berapa jumlah dari sampel. Kemudian juga dari segi biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia seperti yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa itu juga akan mempengaruhi berapa jumlah sampel. Adapun teknik sampling yang bisa kita ambil atau bisa kita gunakan adalah ada dua, diantaranya ada probability sampling dan non-probability sampling. Nah, untuk probability sampling diantaranya adalah simple random sampling, proportional stratified random sampling, disproportional stratified random sampling, area atau cluster sampling, sampling sistematis. Adapun non-probability sampling diantaranya adalah sampling kuota, sampling incidental, purposive sampling, sampling jenuh, snowball sampling, sampling sistematis. Kita lihat apa itu simple random sampling. Jadi simple random sampling itu pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan undian. Jadi katakanlah di sini ada 4 orang, maka dengan cara diundi kita mengambil salah satunya. Itu adalah simple random sampling. Kemudian ada juga stratified random sampling. Nah, ini sampel diambil secara acak dan proporsional. Jadi katakanlah nomor 1 ini diambil secara acak, tapi proporsional jumlahnya antara yang populasi dengan sampel. Begitupun yang nomor 2 dan nomor 3. Ada juga yang stratified non proporsional, yaitu dari populasi yang ada diambil secara jumlahnya secara sama proporsionalnya, proporsinya sama begitu, 1, 2, dan 3. Kemudian area cluster sampling, jadi juga area sampel wilayah diambil secara acak dari wilayah terpilih dan dapat diambil seluruh atau sebagian objek saja tergantung pada ukuran sampel yang dikehendaki. Jadi bisa beberapa tahap sih sebetulnya. Baik tahap pertama, kemudian diambil salah satu, kemudian tahap kedua diambil lagi sampai ukuran sampel dikehendaki didapatkan. Adapun teknik selanjutnya adalah sampling sistematis. Di sini kita bisa melihat bahwa dari jumlah populasi yang ada, kemudian kita buat nomor-nomor dari, katakanlah ini ada 20 orang, dibuatlah nomor dari 1 sampai 20. Kemudian dari sampel frame ini kemudian diambil perwakilan dari populasi ini untuk dijadikan sampel secara sistematis, misalnya nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8, nomor 10, yang genap saja misalnya. Dan itu sampai didapatkan jumlah sampel yang kita inginkan. Nah, cara pengambilan sampel sistematis ada dua, ada secara random, ada juga non-random. Bedanya adalah, kalau secara random, pengambilan awalnya diambil secara kelipatan, misalnya 20 untuk akan diambil 10, maka diambil setiap kelipatan 2. Nah, pada pengambilan nomor urut pertama kali itu dilakukan secara undian atau secara acak. Nah, beda dengan non-random, maka pada pemilihan pertama kali itu tidak diambil secara acak, tapi langsung diambil tanpa diundi. Jadi perbedaan sampel sistematis dan non-sistematis, random dan non-random itu terletak pada pengambilan pertama kali, yaitu diambil secara acak maupun diambil secara tidak acak. Begitu. Nah, sekarang ada jenis sampling non-probability, diantaranya adalah kuota sampling, accidental sampling, purposive sampling, snowball sampling, consecutive sampling. Kemudian ada juga convenient sampling. Kuota sampling adalah peneliti menentukan unit-unit populasi lalu menentukan jatah atau jumlah sampel masing-masing unit. Begitu. Jadi menentukan jumlah atau jatah dari masing-masing unit. Atau menentukan jumlah sampel populasi. Kemudian sampel itu ditentukan dengan cara yang paling mungkin dan atau paling mudah dilakukan. Kemudian juga dengan menentukan ciri tertentu sampai jumlah kuota tercapai.
Kemudian accidental sampling. Nah, ini kalau accidental sampling adalah pengambilan sampel secara kebetulan begitu. Jadi pada saat kebetulan bertemu maka diambillah sampel. Jadi peneliti menentukan sampel dengan asal ambil atau asal pilih saja. Itu namanya accidental sampling. Sedangkan untuk purposive sampling ini ada beberapa kriteria atau tujuan tertentu sehingga peneliti secara sengaja menentukan personil yang dianggap tepat menjadi sampel dengan tanpa melakukan random terlebih dahulu. Misalnya jika ingin meneliti tingkat stres pada anak 1, maka yang diteliti adalah anak 1, bukan anak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu adalah purposive sampling. Nah, sedangkan untuk yang snowball sampling biasanya ini dilakukan untuk penelitian kualitatif. Dan ini biasanya menentukan sampel dengan jumlah kecil pada awalnya. Kemudian lama-lama bergelinding sampai menjadi besar begitulah. Sama halnya seperti snowball. Kemudian sampel di awal diminta untuk mengajak temannya. Misalnya nomor A ditanya ada berapa orang yang sama dengan karakteristik A, ada 3 misalnya. B. Kemudian dari B itu tanya lagi siapa yang temannya yang dekat yang tahu, ada C. Jadi semakin lama semakin besar, itu namanya snowball sampling. Untuk consecutive sampling biasanya sampel dipilih yang sesuai kriteria sampai kurun waktu tertentu gitu. Jadi itu consecutive sampling. Nah, untuk convenient sampling adalah sampel convenient adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden dan dijadikan sampel. Jadi mirip dengan accidental sampling sepertinya. Nah, sekarang bagaimana menentukan ukuran sampel? Ini cukup penting ya. Ada beberapa syarat diantaranya adalah ukuran populasi atau N besar diketahui. Ada juga yang tidak diketahui, kita lihat nanti ya. Kemudian pilih taraf signifikasi alfa yang diinginkan. Misalnya ada alfanya 5%, 10%, atau 1%. Begitu. Ada 3 cara metode praktis, yaitu ada menurut tabel Krejci, normogram Hariking, kemudian rumus atau formula tertentu, misalnya rumus Solopin dan sebagainya. Nah, berdasarkan tabel Krejci untuk menentukan ukuran sampel minimum pada taraf signifikasi alfa 0,01 atau 1%, kemudian 0,05 atau 5%, dan 0,1 ya atau 10%. Di sini ada diketahui bahwa ada taraf signifikasi 1, 5, 10%. Nanti kita berapa nih kebutuhannya? Ya. Nanti biasanya semakin besar persentasenya atau signifikasinya biasanya semakin besar juga ya. Ininya ya. Semakin besar persentase semakin kecil kebutuhan populasi atau sampelnya, sampel minimum ya. Jadi tapi kalau misalnya kita ingin melihat signifikasi yang kecil 0,01 ya atau 1%, itu lebih besar daripada 0,5 atau lebih besar daripada 0,1 atau 10%. Ada juga yang menggunakan normogram Hariking, itu dilihat dari sama tadi ya, tingkat kesalahan atau signifikasi. Kemudian juga nanti berapa ukuran populasinya, nanti persentase populasi yang diambil sebagai sampelnya berapa. Jadi tinggal dilihat saja menggunakan normogram ini. Atau menggunakan rumus. Ada beberapa rumus yang bisa diambil, diantaranya rumus Solopin. Nah, rumus Solopin ini menentukan sampel ukuran minimal jika diketahui ukuran populasi. Jadi N besarnya diketahui pada taraf signifikasi alfa tertentu misalnya. Contohnya misalnya N-nya berapa? 1000 misalnya. Kemudian berapa lagi? Alfanya berapa? 0,05. Nanti ini masukkan ke rumus, dapatkan hasil N kecilnya adalah sekitar 285,7143 atau dibulatkan menjadi 286. Nah, ini adalah jumlah jumlah dari sampel yang dibutuhkan. Sedangkan kalau misalnya ukurannya, misalnya ukuran populasinya 4.250 orang, maka dengan signifikasi 0,01 maka didapatkan hasil 8.000 yang sudah diambil. Jadi
tergantung rumusnya dan tergantung N besarnya atau populasi dan berapa tingkat signifikasinya. Jika populasi tidak diketahui, maka dimasukkan rumus Lemessow ya. Ini rumusnya, nanti dilihat berapa jumlah sampel N-nya. Kalau kita ingin melihat berapa jumlah sampelnya, maka dimasukkan Z-nya, kemudian nilai estimasinya apa P-nya, nilai P-nya berapa, kemudian alfanya berapa untuk sampel R 10%. Nanti masukkan ke rumus ini sehingga didapatkan hasil sesuai dengan katakan 0,05, 0,1, 0,01 misalnya, tergantung dari ini. Nanti yang menentukan berapa jumlah sampelnya. Nah, adapun rumus-rumus penentuan ukuran sampel yang lainnya adalah misalnya dari Isaac dan Michael ya, di mana ini rumusnya. Ini diperlukan apa? N besar atau ukuran populasi, ada proporsinya dari ketelitian errornya dan C kuadratnya, berapa ukuran alfa tertentu. Jadi nanti dimasukkan ke dalam rumus ini, nanti dapatkan hasil ukuran sampel yang diperlukan berapa. Begitu. Kemudian juga ada rumus Jacob-Cohen, ini berdasarkan effect size. Jadi jumlah sampel itu tergantung dari fungsi power dari U, kemudian dibagi oleh effect size, kemudian tambah banyaknya ubahan yang terkait dalam penelitian, tambah 1. Ini rumus ini adalah rumus Jacob-Cohen. Nanti masukkan beberapa komponen ini, nanti dapatkan hasil jumlah sampel. Nah, kita lihat ukuran minimal sampel yang dapat diterima. Ada beberapa gambaran secara umum atau aturan umum, diantaranya adalah penelitian deskriptif, diantaranya ada sampel minimal itu 10% populasi. Namun, untuk populasi yang sangat kecil diperlukan minimal 20%. Sedangkan untuk penelitian korelasi minimal 30 subjek. Dan penelitian ex post facto atau penelitian kausal komparatif minimal 15 subjek per kelompok. Jadi tergantung kelompoknya berapa. Begitu. 15 kali 15 subjek. Kemudian penelitian eksperimen minimal 15 subjek per kelompok juga. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran sampel. Di antaranya adalah heterogenitas dari populasi. Jadi semakin heterogen dari populasi, diperlukan semakin banyak jumlah sampel. Kemudian tingkat presisi yang dikehendaki, tipe sampling design yang digunakan, kemudian ketersediaan resources atau sumber dayanya semakin banyak, semakin memudahkan bisa diambil banyak begitu. Kemudian number of breakdown plan in data analysis. Jadi tergantung data analisis seperti apa, maka diperlukan jumlah sampel tertentu. Kemudian heterogenetas populasi ya. Heterogenetas populasi itu mengacu pada derajat perbedaan di antara kasus dalam satu karakteristik begitu. Semakin heterogen tadi ya, jumlah kasus yang diperlukan semakin besar agar estimasinya reliable. Ekstrimnya kalau semua kasus sama, homogen atau unidimensional, jumlah sampel cukup 1, tapi kalau tidak ada yang sama harus disensus begitu ya. Jadi itu ekstrimnya ya. Kemudian satuan pengukuran statistik terbaik untuk heterogenitas populasi adalah standar deviasi. Nah, ini berhubungan dengan standar error yang tadi dibahas. Rumus standar error adalah ini. Nah, semakin besar heterogenetas populasi, perlu semakin banyak sampel agar lebih presisi. Kemudian tingkat presisi yang dikehendaki secara teknis mengacu pada standar error, seperti dijelaskan di atas ya. Tapi lebih mudah diilustrasikan dengan confidence interval, jadi CI-nya berapa. Rumus standar error seperti ini, sampel perlu diperbesar agar standar error mengecil. Agar standar error turun setengah, N perlu naik 4 kali lipat. Nah itu ya. Kemudian dibutuhkan jumlah N yang sangat besar agar standar error bisa turun. Misalnya N-nya 100 maka error-nya adalah 5. Kemudian N400 itu standar error-nya 2,5. N250, 2500 standar error-nya 1. N10.000 baru standar error-nya 0,1. Jadi semakin tinggi presisinya, semakin besar jumlah sampelnya. Nah, sampel size 2000 sampai 3000 sebenarnya standar error-nya sudah cukup kecil ya, dan menambah jumlah sampel lagi dan menambah jumlah sampel lagi gitu. Jadi intinya adalah semakin besar
jumlah sampel atau jumlah populasi, maka akan semakin bisa turun standar errornya begitu. Ini adalah beberapa referensi yang bisa digunakan sebagai bahan bacaan dari Politbag, ada dari Polit, dari Dahlan, dari Atmojo, ada Hidayat, dan Sofiyuddin. Ini terkait dengan jumlah sampel dan populasi. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.